akan dilaksanakan observasi dengan Bu Enda dan saya bertugas menjadi observer nanti. Untuk pelaksanaan observasi, sebelum melaksanakan observasi nanti kita harus melakukan percakapan dulu. Ini namanya percakapan praobservasi. Baik. Nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Enda untuk membantu nanti kegiatan di observasi gitu ya. Pertama, tujuan pembelajaran yang akan Bu Enda laksanakan itu tentang apa, Bu? Tujuan pembelajarannya itu siswa mengidentifikasi rangkaian listrik ya, ada rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Nah, dengan percobaan tersebut siswa juga dapat atau mampu menyebutkan benda-benda yang menggunakan listrik gitu, rangkaian listrik rangkaian listrik paralel tuh kayak gimana gitu, jenis-jenisnya ya gitu. Berarti mampu menjelaskan jenis-jenis rangkaian listrik ya yang ada di kehidupan sehari-hari. Nanti ini pelajaran IPA ya Bu ya? Iya, pelajaran IPA. Jenis rangkaian listrik di kehidupan sehari-hari. Kemudian, nah pasti Bu Enda juga memiliki goals gitu, atau tujuan ya kepada anak-anak. Kira-kira area pengembangan yang hendak Bu Enda capai apa, Bu? Yang pertama supaya anak itu memiliki ketelitian dalam membuat rangkaian listrik tersebut. Terus yang kedua, berpikir kritis juga ketika peserta didik itu membuat rangkaian listrik. Terus yang selanjutnya itu kerjasama antar kelompok, kerjasama juga antar kelompok gitu setiap siswa. Sama mungkin satu lagi, anak-anak juga dapat mengkomunikasikan hasil kerjasama tersebut. Jadi kalau ditinjau kayaknya ini keterangan ada dari satu ya Bu ya, yang 4C ada critical thinking, creative thinking, communication, dan collaboration. Nah, sejauh ini Bu, sebelum ini memang bagaimana tuh kemampuan komunikasi anak-anak? Kalau misalnya saya lihat hanya sebagian besar siswa saja yang mampu mengkomunikasikan. Sisanya anak-anak yang lain itu lebih cenderung diam, tidak terlibat. Kalau untuk kelompok kan mungkin setiap kelompok itu ada leader ya, biasanya anak-anak tuh punya jiwa leader yang bisa membuat teman-temannya juga ikut berbicara gitu. Jadi biasanya suka ada yang dibagi-bagi gitu, kamu nanti bagian ini nih. Jadi semua saya harapkan bisa mengkomunikasikan ke temannya lagi. Itu memang sekarang Bu, memang anak-anak itu dalam hal komunikasi kurang ya. Siswa saya juga sama, kalau lagi huri tarik suaranya ya kenceng, pas lagi presentasi justru cenderung. Nah, untuk mencapai area pengembangan tadi, tujuan yang sudah disampaikan, apa nih strategi yang Bu Enda siapkan? Saya itu menyiapkan strategi itu berdiferensiasi, di mana anak-anak itu sebelumnya itu saya sudah membuat pilihan ke anak-anak. Ini karena saya tujuannya untuk hasil akhir, itu dua pilihan itu antara rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Dan ketika nanti pembelajaran tersebut, anak-anak itu membuat sesuai dengan pilihannya. Jadi saya sudah kelompokkan sesuai dengan minat peserta didik. Berarti diferensiasi produk. Iya. Jadi pasti pendekatannya juga active learning ya Bu ya? Iya. Belajar aktif. Sip, luar biasa Ibu. Mudah-mudahan nanti pelaksanaan observasi lancar ya Bu ya? Amin, amin, amin. Saya juga izin nanti akan memantau, mengobservasi pembelajaran. Kemudian selanjutnya kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Ini tanda tangan dulu Bu, di sini yang sudah kita sepakati. Kalian bisa menggunakan seperti ini ya. Oke, untuk rangkaian paralel. Selanjutnya kita akan membuat. Nah, kalau paralel bedanya dia bercabang ya.
lampunya akan menyala sama terang ya. Jika salah satu lampu kita padamkan, maka lampu yang lain tidak akan ikut padam. Dari bagian akhir, tuliskan kesimpulannya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Assalamualaikum. Oke ya, perbedaannya kalau rangkaian paralel itu dia bercabang. Oke, sekarang Ibu akan bagikan LKPD. Nah, di sini ada cara-cara ketika kalian membuatnya ya. Tapi ketika kalian masih ragu, boleh bertanya sama Ibu. Oke, sama ada gambarnya. Nanti yang pertama, kardusnya kalian lapisi dulu dengan kertas kadonya supaya seri. Kalau misalnya Ibu boleh nggak ditampilkan lagi, boleh ya? Mana? Kamu paralel. Nih. 1, 2, 3, 4. 3 merah, hitam 2, jadi 5. Kalau paralel, yang merahnya 3, yang hitamnya 2. Kalau seri, merahnya juga 3, yang hitamnya 2 juga. Sama, cuman ntar. Apa nak? Iya, tapi disesuaikan ya, karena kabelnya tidak besar. Nah ini yang seri ya, loading sama seri juga dibagi. Ini yang paralel. Nih, yang paralel. Oh, merahnya 4, hitamnya 2. Kecil. Bentar ya, karena itu sebenarnya cukup kok. Yang ininya nih, pakai yang mana? Nah, ini kan 1. Jadi ini nanti 3, ininya 1. Ya kan? Ininya? Itu tuh. Itunya 2. Yang merah kita ada berapa? 1. Merahnya 4 yang ini. Ini. Mana yang merahnya 1 lagi? Iya, nggak tahu Ibu. Sih kan ada. 1 gini, 1. Ih, kamu nah merahnya 2. Nggak tahu. Oh, ini merahnya 1. Nih. Nih yang paralel, merahnya ada 4. Merahnya ada 4. Sekarang rangkai di situ. Rapihin. Ini udah ya? Udah? Nyala nggak dicetrekin tadi? Nyala? Mananya? Ini disapuin. Nggak apa-apa, yang penting main. Ini gini. Jangan tulisan Ibu. Kalau mau, kalian nulis lagi nih sepotong. Tulisan kamu kan bagus. Oh. Nah ini. Oh, tulisan ini bagus Irfan. Udah nyala belum sih Pak tadi ini? Udah? Oh.
Nama kelompoknya sesuai ya, kamu kelompok berapa? Dah nyala dua-duanya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sok, dirap. Baik, assalamualaikum Bu Endah. Waalaikumsalam, Bu Eda. Alhamdulillah ya. Tadi kita bersama-sama terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Tadi saya juga sudah berperan menjadi observer, Ibu sebagai guru yang diobservasi. Nah selanjutnya sesuai kesepakatan kita di awal, hari ini kita melaksanakan percakapan pasca observasi Bu Endah ya, terkait dengan pembelajaran yang tadi sudah dilaksanakan. Baik. Nah saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nanti ya ke Bu Endah tentang pelaksanaan dari pembelajaran itu sendiri. Pertama Bu Endah, bagaimana nih perasaan Bu Endah setelah melaksanakan pembelajaran tadi? Perasaan saya ya pastinya senang sudah melaksanakan pembelajaran tersebut. Terus yang kedua, alhamdulillah ketika melaksanakan pembelajaran tersebut, apa yang saya harapkan sudah tercapai. Beberapa kategori yang saya harapkan sudah tercapai. Terus selanjutnya mungkin dari pembelajaran tersebut juga masih harus ada yang saya gali lagi, ada yang saya koreksi lagi juga. Masih ada. Masih ada. Ya. Oke Bu, mohon izin Bu, saya menyampaikan hasil catatan saya ya Bu ya. Mohon izin. Jadi setelah tadi mengobservasi sudah luar biasa ya Bu Endah ya, mungkin karena pengalaman juga Bu Endah sudah lebih dari 10 tahun mengajar. Jadi saya kira tadi anak-anak kondusif, anak-anak aktif begitu ya. Tadi yang menarik itu menurut saya di kegiatan presentasi ya, bagaimana anak bisa lantang, bisa percaya diri pada saat presentasi, yang mana itu masih jadi masalah ini ya, yang terjadi di Indonesia. Tapi saya lihat kondisinya sudah baik. Namun demikian memang masih ada anak-anak yang dalam tanda kutip di belakang ya, itu beberapa anak tadi. Tetapi menurut saya sih tidak sampai mereduksi atau mengurangi kualitas dari pembelajaran yang Bu Endah sampaikan. Tadi saya juga lihat bahwa tujuan pembelajaran sudah tercapai begitu ya, tadi terkait dengan mengidentifikasi jenis-jenis dari rangkaian listrik. Kemudian saya juga melihat media pembelajaran yang digunakan Bu Endah yaitu video itu dapat membantu dari penyampaian materi itu sendiri. Kemudian Bu Endah juga sekali melakukan pendampingan individu dan kelompok, yang mana itu penting sekali untuk membantu anak-anak supaya lebih aktif dalam pembelajaran. Itu Bu Endah ya catatannya. Jadi sudah bagus Bu Endah, mungkin nanti bisa jadi praktik baik kepada teman-temannya ya. Nah selanjutnya ini Bu Endah terkait dengan area pengembangan yang tadi sudah dicatatkan di percakapan praobservasi itu. Bagaimana menurut Bu Endah terkait dengan area pengembangannya? Sudah munculkah, sudah baguskah, atau mungkin ada yang kurang? Silakan ya. Menurut saya masih ada yang kurang ya, terutama di karena berpikir kritis, karena memang anak-anak itu mungkin karena seringnya disuapin, jadi mereka itu jarang langsung bisa mengembangkan pemikiran dia anak tersebut gitu. Ya tadinya kan rencana saya itu peserta didik di LKPD ini memang sudah tertera langkah-langkahnya, hanya saja anak peserta didik itu masih belum merasa percaya diri gitu untuk mengerjakan sesuai dengan langkah-langkah tersebut. Sehingga saya juga di situ akhirnya memutarkan video untuk bagaimana gitu cara-caranya gitu dilihatkan lagi gitu. Tadinya memang ya saya pikir mencoba untuk mengembangkan dulu sendiri gitu. Ternyata mereka itu satu ya tidak percaya diri, yang kedua butuh validasi. Setiap langkah yang mereka lakukan itu masih bertanya, Bu ini salah atau benar, Bu ini salah atau benar. Kayak cara dari kabelnya aja, Ibu ini kabelnya salah nggak gitu, kalau dipotong segini gitu takutnya gagal atau apa gitu. Padahal saya kan inginnya gitu anak-anak dari hasilnya itu berbeda-beda, maksudnya ada yang tidak apa-apa gitu gagal juga ya, jadi biar ada nanti pembandingnya kenapa nih gagal gitu kan, biar bisa dibahas lagi. Tapi ternyata anak-anak itu lebih antusiasnya semuanya berhasil karena orientasinya hasil ya. Gitu. Baik. Jadi tadi persoalannya di percaya diri, mungkin ini juga ada kaitannya dengan kemandirian anak ya. Jadi anak harus bisa mandiri supaya nanti membantu anak self confident begitulah.
Baik Bu Enda, berarti tadi masalahnya sudah ditemukan. Nah, kira-kira bagaimana tuh supaya Bu Enda bisa mengantisipasi masalah tersebut? Kalau yang pertama ya mungkin saya sendiri harus terus belajar ya Bapak ya, dimana saya juga harus menemukan berbagai strategi yang sesuai dengan peserta didik juga, minat peserta didik juga gitu ya, belajar peserta didik gitu. Salah satunya yang tadi ya berdiferensiasi itu, saya juga awalnya merasa sulit gitu menerapkan, ternyata setelah saya terapkan itu lebih membuat pembelajaran lebih efektif sebenarnya gitu. Hanya saja memang dari anak-anak itu memang perlu belajar lagi lah, seperti misalnya dari berpikir kritisnya saya mencoba dulu anak coba dulu pecahkan masalahnya dulu gitu, baru nanti dikonfirmasi sama saya bersama-sama gitu. Itu menurut saya. Berarti strategi yang Bu Enda akan laksanakan itu adalah tadi ya pembelajaran berdiferensiasi. Berarti ada ini nggak apa namanya diferensiasi yang spesifik nggak? Misalkan kontennya di produknya atau di prosesnya atau semuanya mungkin? Pengen mencoba semuanya, kalau kemarin kan baru produk ya, pengen coba gitu semuanya gitu. Cuman saya juga harus menggali lagi ilmu saya gimana cara untuk yang prosesnya bagaimana gitu kan, setiap kalau berdiferensiasi kan sesuai dengan kemampuan peserta didik ya Pak ya. Nah itu yang masih saya kembangkan lagi di diri saya ini juga gitu, gimana caranya menerapkan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Oke, baik Bu Enda. Saya kira sudah luar biasa Bu Enda, tadi rencana tindak lanjutnya juga sudah menjawab permasalahan yang dihadapi. Baik Bu Enda, selanjutnya kita ke rencana pengembangan diri Bu Enda. Ini ada beberapa hal yang harus kita isi bersama. Nah, jadi apa nih rencana pengembangan diri Bu Enda? Aktivitas pengembangannya kira-kira apa nih yang akan Bu Enda laksanakan gitu untuk kedepannya? Mungkin dari strategi pembelajarannya mungkin Pak ya, meningkatkan ya, gitu ya strategi pembelajaran. pembelajaran. Nah, tujuan yang hendak dicapainya kira-kira apa Bu Enda? Tujuan yang hendak dicapainya dari peserta didiknya ya, dari hasil belajarnya juga, Hasil belajar meningkat. ya, hasil belajar meningkat, terus aktivitas peserta didik juga. Aktivitasnya ini ya. Ya kadang anak ketika praktek saja gitu lebih antusias, ketika pembelajaran yang lain mereka kurang antusias, mungkin dari Yes, ya. oke. Kira-kira ukuran keberhasilannya apa nih menurut Bu Enda? Berhasilan Apakah misalkan minimal rata-rata skornya 70 atau bagaimana gitu? sesuai KKM lah, Nah, sesuai KKM ya. sesuai KKM yang sudah ditentukan. 70% mungkin ya, 70% lebih sesuai KKM. Apa nih pendukung yang bisa Bu Enda manfaatkan supaya ukuran keberhasilannya atau tujuannya bisa tercapai? Mungkin yang pertama ya saya menggunakan strategi tersebut, gitu, menggunakan model pembelajaran juga gitu Pak ya, menambahkan gitu supaya anak-anak juga lebih antusias, terus Mungkin media mungkin ya atau apa? media pembelajarannya juga gitu. Pembelajaran yang interaktif juga Ya, ya. Nah, kira-kira kapan tuh Bu Enda akan dilaksanakan? Bulan minggu ini, bulan depan, atau tahun depan mungkin? sepertinya tahun depan ya, kalau bulan ini sudah mau habis supaya Tahun 2025 ya. 2025. Oke, jadi bukan tahun depan itu bukan Desember, November tahun Iya. 2025 ya. Januari lah. Oke, siap. Ada lagi nggak Bu Enda aktivitas pengembangan yang Bu Enda ingin laksanakan? Mungkin pengembangan diri buat saya juga mungkin Bapak ya. Paling gitu sih saya mah. Itu saja. Atau Ya. mungkin yang tadi berpikir kritisnya Ibu Oh iya, berusaha mengembangkan berpikir kritis peserta didik, Oke. Tujuannya berarti mengenai meningkatkan belajar berpikir iya. kritis ya. Ini memang penting sekali ya meningkatkan Ya, kemampuan berpikir kritis ya ya, Bunda. Di saat zaman sekarang yang sudah banyak informasi. Berarti ukuran keberhasilannya apa kira-kira Bunda terkait kemampuan berpikir kritis? mungkin setiap
berapa persen peserta didik itu mampu gitu. Iya. Berapa? 50, 70, 60? Target mah ya pengennya tinggi ya Pak ya, Iya. 75% lah gitu. 75%. Iya. Dapat berpikir kritis. Iya, Ya. tidak. Daya dukungnya apa Bu kira-kira? Kalau berpikir kritis mungkin dari materi pembelajarannya juga ya Pak ya. Disesuaikan dengan materi pembelajaran Iya. mungkin. Iya. Ya dari ini juga mungkin bisa ya, dari alat media ya. dan juga Sumber. sumber lebih tepatnya ke sumber belajar. Waktunya juga sama Bu di semester depan mungkin ya, karena sekarang udah baik. Dena, terima kasih. Kemudian yang terakhir Dena tentang refleksi diri. Sekarang refleksi diri ya. Maaf Dena. Itu saja Bu, terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan nanti rencana pengembangan dirinya bisa kita tinjau bersama lagi ya, supaya ini bisa meningkatkan kualitas pembelajaran. Sekian Dena, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.